Halo rekan-rekan semua, dan yang terhormat kepada Ibu Insinyur Eti Hestiati MSI dan Ibu Insinyur Wayan Rawiniwati MSI. Kami berenam ingin memberikan narasi terhadap usaha hidroponik Bapak Aep Mutador yang telah kita wawancari sebelumnya. Kita di sini bertujuan untuk memenuhi tugas Ibu Insinyur Eti Hestiati MSI dan Ibu Insinyur Wayan Rawiniwati MSI. Dan kita akan memperkenalkan diri kita masing-masing. Masa gitu nada gue? Ya, dengan saya sendiri Muhammad Ridho Fadila dan teman saya Muhammad Rakadanu, Reja Firmansyah, Faris Khairul Umam, Yusril Noval Ilyasa, dan Rizky Adril Akbar. Hidroponik merupakan suatu budidaya menanam dengan memakai atau memanfaatkan air tanpa memakai tanah dan menekankan pertumbuhan kebutuhan nutrisi untuk tanaman. Kebutuhan air pada tanaman hidroponik lebih sedikit dibandingkan kebutuhan air pada budidaya dengan memakai media tanah. Hidroponik memakai air yang lebih efisien, jadi sangat cocok diterapkan pada daerah yang mempunyai pasokan air yang terbatas. Kali ini kita berada di kebun milik Bapak Aep Mutador atau dikerap disapa Mang Aep. Beliau memulai usaha hidroponik sejak tahun 2017. Usaha itu dimulai ketika ia keluar pekerjaan pabrik. Awalnya beliau tidak menduga dapat sukses dari usaha hidroponik yang miliki. Oleh karena itu, beliau berpesan kepada kita semua untuk selalu giat dan tekun menjalani usaha. Di kebun seluas 500 meter persegi, Bapak Aep menanam kangkung, selada, dan pakcoy. Tetapi Bapak Aep lebih fokus menanam kangkung karena dinilai lebih mudah dalam segi perawatan dan penjualannya. Beliau menggunakan atap baja ringan sebagai penampang bangunan kebunnya dengan lapisan plastik UV. Menurut beliau, plastik UV sangat diperlukan agar dapat mengurangi paparan sinar matahari. Sistem yang digunakan Mang Aep dalam usaha budidaya hidroponik adalah sistem NFT. Sistem NFT merupakan cara budidaya tanaman dengan akar tanaman yang tumbuh pada lapisan nutrisi dangkal dan tersirkulasi sehingga tanaman dapat memperoleh cukup air, nutrisi, dan oksigen. Pada umumnya, sistem NFT dilakukan pada greenhouse dengan bedeng sebagai tempat tumbuh tanaman. Bedeng menjadi bagian penting dari NFT. Akumulasi panas berpindah dari greenhouse melalui konduksi, konveksi, dan radiaksi. Cara perawatan tanaman hidroponik versi Mang Aep ialah 1. Pemberian nutrisi yang cukup. Nutrisi hidroponik menjadi salah satu kunci bagi penanam untuk bisa mendapatkan tanaman yang baik dari sistem hidroponik yang mereka kerjakan. Pemberian nutrisi yang cukup ini memang perlu diperhatikan, mengingat tanaman sangat bergantung pada nutrisi tersebut untuk mempertahankan pertumbuhan agar tetap stabil. 2. Pencahayaan sinar matahari yang cukup. Kita tahu bahwa tanaman membutuhkan sinar matahari untuk melakukan proses fotosintesis. Oleh karena itu, penting juga bagi penanam untuk memperhatikan kebutuhan tanaman yang satu ini. 3. Pengecekan nutrisi yang cukup. Dan langkah yang ketiga yang perlu dilakukan untuk merawat tanaman hidroponik adalah dengan mengecek nutrisi agar cukup untuk tanaman hidroponik kita. Mang Aep biasa menjual hasil hidroponiknya dengan cara offline maupun online. Biasanya beliau memasok pedagang sayuran kecil di dekat rumahnya. Kebanyakan pembeli dari sayur hidroponik Mang Aep adalah ibu-ibu rumah tangga. Sedangkan dengan cara online, Mang Aep menjual ke e-commerce tertentu. Dengan cara menjual online, pemesanan jauh lebih banyak karena bisa menjangkau seluruh masyarakat lebih luas. Dan sangat menguntungkan bagi Mang Aep karena tidak perlu mengeluarkan tenaga ekstra dan bisa menjual di mana saja dan kapan saja. Menurut para pembelinya, sayur hidroponik jauh lebih sehat dan juga harganya lebih terjangkau. Kelebihan dari metode hidroponik. Sekarang ini metode hidroponik banyak dipandang sebelah mata sehingga penting bagi kita untuk mencermati apa saja kelebihan yang bisa didapat dari metode hidroponik. Yang pertama, tidak membutuhkan tanah. Hal ini akan membuat area bercocok tanam menjadi lebih semakin bersih karena tidak menggunakan tanah sama sekali. Yang kedua, pertumbuhan tanaman akan lebih cepat karena nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman akan terserap secara lebih baik mengingat media yang digunakan berbentuk cair. Yang ketiga,
tidak perlu melakukan penyiraman tanaman seperti bercocok tanam pada umumnya. Ini karena media yang digunakan sudah memakai air. Metode hidroponik juga memiliki kekurangan. Yang pertama, kekurangan cenderung membutuhkan modal yang besar. Yang kedua, karena metode hidroponik masih terbilang jarang dilakukan. Perangkat pemeliharaan metode hidroponik juga terbilang masih langka. Yang ketiga, metode ini membutuhkan ketelitian ekstra dalam bercocok tanam dengan metode hidroponik. Kita harus benar-benar memperhatikan serta mengontrol nutrisi yang diberikan pada tumbuhan, termasuk diantaranya adalah kadar pH.